mencari sang pembunuh bersama bos Anda, Pangeran Ahmad Nurdin. Saya menyapa dulu pembicara kita yang kelima, Mas Heru Susetio, peneliti hukum dan pakar viktimologi Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mas Heru. Selamat pagi. Ya, Mas Heru, saya sapa langsung, saya masuk juga ya, Mas Heru. Tadi Bang Reza dari Kang Asep sempat menggarisbawahi juga masalah bagaimana ketika kan sudah ditangkap Jessica ini, bagaimana pada pukul 7.45 tadi. Bagaimana melihat kasus ini, perkembangan kasusnya dan juga ditangkapnya Jessica pada pukul 7.45 tadi pagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya melihat kasus ini memang apa ya, seperti drama ya. Kita digiring pelan-pelan sejak 6 Januari sampai sekarang. Memang agak sedikit terbelokkan dengan kasus bom Jalan Tamrin, dengan kasus terorisme Jalan Tamrin. Kemudian kembali ke karannya. Kita setiap hari menunggu berita-berita dan bukan soal pengamat hukum, juga mungkin kalangan biasa pun nanti ya. Pas ini yang ini kan saya terus ketika dan saya melihat ya di sosial media dan sebagainya, mungkin satu kasus yang cukup yang sangat monumental di Indonesia. Dan padahal katakan yang tewas satu, mungkin yang tewas banyak seperti karena tidak sampai membuat kasus segitu heboh sekali. Dan saya kira karena memang ada misteri di baliknya. Sebaliknya juga jadi ketika orang sedang sangat sadar media, sadar sosial media, dan orang masih teringat dengan kasus munir barangkali terjadi di September tahun 2004, 12 tahun lalu, dan sampai sekarang pun tidak jelas siapa pelakunya. Yang ada orang yang diduga operator lapangan cuma sama pasar mainnya, nggak ada yang tahu pasar mainnya. Walaupun sudah dijebloskan, dibebaskan dan sebagainya, tetap tidak tahu. Jadi saya pun khawatir sama seperti Mas Reza tadi. Saya khawatir walaupun Jessica ditangkap, saya pun khawatir tidak terungkap siapa pelaku sungguhnya. Hanya barangkali ada semacam target-target yang diharapkan dari masyarakat menunggu, apalagi saya di media mengarah ke arah sana ya, media turut mengadili, turut memberikan opini masyarakat ke nanti timbul opini di Kompasiana, di Detik dan sebagainya, hingga orang tergiring bahwa ya tidak sama lagi selain dia. Apakah benar dia pengadilan belum berjalan dan persidangan belum berjalan di tingkat kepolisian dan mungkin akan dipakai kejaksaan, kita belum tahu siapa bagaimana kelanjutannya. Walaupun kemarin pelan-pelan mulai kelihatan bahwa J mulai dicekal oleh imigrasi, sudah ditangkap pagi ini. Cuma apakah di pengadilan tadi akan terbukti, kita lihat bagaimana kelanjutannya. Cuma yang pasti saya melihat dari sisi viktimologi, ini kan ilmu yang mengkaji masalah korban dan sebab jatuhnya korban. Ya jelas korban akan suatu sebab yang tidak konvensional ya. Biasa kan orang tewas karena sebab yang konvensional, street crime, dibunuh, dibacok, ditembak, itu standar. Itu sebab yang tidak konvensional dengan cyanida. Dan mungkin tidak semua orang punya akses ke barang tersebut. Ya baik perlu izin dan perlu keputusan tertentu, sehingga memang tidak semua orang bisa mendapatkannya dan tidak semua berpikir dengan menggunakan cara tersebut. Cara yang mungkin bisa dibilang pintar bodoh gitu. Pintar karena mungkin metodenya langka, tapi bodoh karena ya dengan segera menjadi perhatian publik. Jadi dan terus kalau jadi misteri. Yang kita perhatikan juga adalah faktor timbul jatuhnya korban. Katakanlah cyanida, katakanlah coba apakah itu satu-satunya, apakah tidak ada unsur lain, karena yang membuat mungkin polisi tidak cukup cepat menyebut siapa tersangkanya karena barangkali alat bukti, tugasnya alat bukti. Katakanlah ada cyanida, katakanlah ada jika ada temannya Mirna satu lagi, katakanlah ada pegawai kafe tersebut, cuma keterangan belum sampai mengarah ke arah sana, sehingga ya. Tapi polisi di sisi lain juga terpacu dan terdorong dan terdesak dari masyarakat mendesak, media mendesak, negara mendesak, dan juga di sisi lain juga kepolisian perlu membuktikan bahwa mereka capable ya, untuk mengungkap kasus ini, sehingga yang saya khawatirkan ada unsur menentukan tersangka atau menangkap karena ingin merespon dan mengakomodasi desakan masyarakat, dan karena memang betul-betul dia tersangkanya mengarah ke arah sana, karena memang tidak semua tersangka kemudian memang
kemudian terbukti kesalahannya di persidangan dalam banyak kasus sejak dulu pun sudah kejadian seperti itu, bahkan sudah sampai level di pidana lama, di vonis umur hidup, bahkan di vonis mati pun ada yang salah karena mungkin ada novum, ada alat bukti lain dan sebagainya. Jadi yang ingin kami katakan adalah semoga nanti dengan dijadikan sebagai tersangka, ditangkap itu bisa mengungkap siapa tersangka sesungguhnya. Kalaupun benar J, ya harus sesuai dengan due process of law. Tapi memang benar-benar dengan proses hukum yang jelas dan PPU bukan karena mengakomodasi desakan masyarakat. Jangan sampai timbul victimisasi terhadap J atau tersangka yang lainnya, karena dia juga punya hak sebagai saksi, hak sebagai tersangka. Jangan sampai yang kita hal seperti itu. Apa resiko ketergesa-gesaan polisi dalam kasus ini, Mas? Ya timbul obstruction of justice ya. Ada mengganggu jalannya keadilan, ada obstruction of justice, mengganggu keadilan, merusak keadilan, dan melanggar asas praduga tak bersalah. Dan juga kita perlu proses pendidikan masyarakat, karena masyarakat juga masyarakat ada bagus sekarang, masyarakat sekarang mulai sadar dan mulai concern dengan masalah ini. Walaupun sudah kasusnya kejahatan di Indonesia banyak, tapi mungkin karena jauh dari pusat kota dan jauh dari pantauan media, perlu banyak sekali. Kayak terorisme tidak hanya di Tamrin, di Poso, di Sumbawa juga ada. Cuma karena cuma Tamrin yang dekat dengan masyarakat, karena barangkali di pusat kota dan di siang hari dan di seperti menantang gitu. Jadi sama dengan kasus ini juga karena di pusat kota, di sekitar dekat Ring 1, ketika orang sedang melek media, sehingga ada desakan yang sangat kuat untuk sedang mengungkapnya. Dan karena orang penasaran dan sebagainya, itu yang mudah-mudahan tidak membuat polisian dan juga kejaksaan menjadi tergesa-gesa. Tetap harus dijunjung due process of law yang menimbulkan victimisasi yang tidak perlu pada korban ataupun saksi ataupun yang lainnya. Itu tetap dengan menunjuk asas due process of law tadi. Mas Heru punya pengalaman mungkin sebagai pengacara atau sebagai pakar hukum yang kliennya dibebaskan atau apa karena kurang alat bukti atau polisi tergesa-gesa? Ya, ada ya yang kami sampaikan sebelumnya. Kebetulan juga ada mantan hakimnya di sini. Ini kasus tahun 99. Tahun 99 dan saya jadi kuasa hukum seorang laki-laki yang dianggap sebagai pembunuh keponakan angkatnya. Jadi dia itu tinggal bersama keluarga yang bukan keluarga langsung, jadi dianggap sebagai paman dan keponakan tinggal di situ juga. Suatu waktu keponakannya ditemukan terbunuh sekitar 100 meter dari rumahnya di daerah Ciputat tanggal 30 Maret tahun 99. Kemudian polisi tidak perlu waktu lama untuk menentukan tersangkanya. Sekitar kurang dari seminggu si paman diciduk dari rumahnya. Paman tersebut tidak tinggal di situ, dia ngontrak di sekitar 3 km dari rumah si ponakan dan diciduk. Kemudian sempat 7 bulan ditahan sampai persidangan. Di persidangan juga mohon maaf mengalami intimidasi sampai siksaan secara fisik, sampai akhirnya mengaku dalam tekanan. Dia mengaku cuma dalam tekanan karena nggak tahan karena disiksa. Pengakuan dari tersangka sendiri. Kemudian di persidangan dia berlangsung dan Pak Asep salah satu hakim anggotanya dan vonis hakim alhamdulillah yang sangat dibebaskan dari segala macam tuntutan. Dan selalu saya jasa tidak naik banding dengan saya, dibebaskan dari segala macam tuntutan karena tidak terbukti secara sah, tidak meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu melakukan pembunuhan terhadap adik ponakannya. Motifnya apa tidak jelas, ada unsur mens rea, ada unsur yang lainnya, itu nggak terbukti gitu. Kita akhirnya bebaskan, walaupun yang bersangkutan sudah mengalami siksaan dan berapa bulan mendekam di hotel Prodeo. Dan itu belum dapatkan, seharusnya belum dapatkan rehabilitasi sampai sekarang. Itu dia sempat mengaku dia bersalah berarti. Mengaku karena nggak tahan disiksa. Terus akhirnya pengakuan dari dia. Tapi ketika sang penyiksa kemudian dihadapkan di persidangan di PN Tangerang, saya masih ingat komentar dari maaf salah seorang bintang di situ bahwa demi Allah Pak Hakim saya tidak pernah menyiksa dia, menyentuh pun tidak, kami melakukan dengan penuh kasih sayang. Kata sang tersangka pada kami bohong Pak, saya itu tiap hari kok. Tidak gitu-gitu masih ya nggak tahu zaman sekarang itu 15 tahun yang lalu. Mudah-mudahan sudah berubah dengan reformasi kepolisian. Kalau yang jelas tidak selalu kasus yang pembunuhan tersangkanya kemudian otomatis tersangka jadi terdakwa kemudian terpidana nggak otomatis. Kita lihat bagaimana berlangsung persidangan dan sekarang kontrol masyarakat lebih luas daripada zaman dulu ya jelas. Saya coba ke Dr. Senata.
ini sedang dengan profesinya sebagai psikiater. Dr. Suranto, bagaimana melihat kondisi ini, dan juga kan di sini Jessica yang baru ditangkap ini sebelumnya sempat semacam beradu argumen dengan polisi lewat media massa, bahkan Jessica juga sempat melakukan tur ke beberapa media massa. Dalam konteks ini, apa yang dokter lihat? Saya melihat kasus ini dari seperti baca buku Harry Potter. Saya pikir tadi bakal kata Kristi atau memang kasusnya menarik ya. Jadi saya melihatnya dari penampilannya dulu, dari penampilan dari J ini. Saya lihat kalau dia di depan, saya melihat itu dari posisi ya. Selalu biasanya tenang, jadi pembawanya tenang. Padahal itu dia berhadapan dengan suatu kira-kira akan dituduh sebagai seorang pembunuh. Kan tuduhan pembunuh itu secara psikologis sesuatu yang merupakan suatu trauma yang sangat berat. Tapi itu dihadapi dengan tenang. Dan ini ketenangan ini kita melihatnya bisa dari dua sisi. Kalau saya sebagai secara psikologis, secara psikologis melihatnya dari dua sisi. Bisa karena memang dia tidak melakukan itu sehingga dia tenang menghadapinya. Bisa juga karena memang sudah terbiasa melakukan itu sehingga hal itu sebagai hal yang biasa. Nah itu tentu masih akan menjadi suatu masalah bagi yang berwenang untuk melakukan itu. Saya melihatnya secara psikologis. Nah tentu dalam kasus ini kalau memang itu sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentu itu nanti yang berjalan di situ adalah proses-proses penyidikan oleh yang berwajib. Sedangkan untuk Jessica sendiri memang dibutuhkan suatu pemeriksaan tes kejiwaan. Bagaimana sebetulnya kejiwaan dari J seperti itu, dan ini memang sangat dibutuhkan, dan biasanya memang di sini nanti perlu dari psikiatri forensik akan di situ untuk menentukan sebetulnya keadaan jiwanya gimana. Di sini kan ada beberapa tes, pengajuan tes MPI dan sebagainya dan pemeriksaan psikiatris, dan di situ nanti bisa ditentukan apakah memang tenangnya itu memang karena memang tidak melakukan apa-apa, atau memang seseorang yang memang sudah terbiasa dan sebagainya. Pengawasan itu nanti ada konsekuensi dari pengetesan masalah kejiwaan dia terhadap mungkin kasus hukum yang dihadapinya. Ya tentu pengetesan ini kan merupakan bagian daripada suatu hasil rangkuman dari suatu pemeriksaan itu. Salah satunya adalah dilakukan tes kejiwaan. Jadi itu merupakan bagian dari suatu rangkuman itu semua. Bahwa hasilnya seperti apa tentu kita belum tahu ya, karena itu belum dilakukan. Tapi tes kejiwaan di dalam suatu proses kasus seperti pembunuhan dan sebagainya itu memang dibutuhkan untuk membantu untuk proses penyidikan itu. Oke, kalau saya mau coba ke Mbak Bu Dewi. Bu Dewi dari keahliannya hipnoterapi. Dalam konteks ini, bagaimana mungkin keahlian itu dan juga pandangan itu dalam melihat, pertama ini tentunya kita membahas Jessica-nya karena selama ini yang menjadi fokus utama dan dia yang sekarang ditersangkakan. Ya, sebetulnya Mas Raya, pembicaraan kita pagi ini akan lebih seru saat Jessica belum ditangkap ya tadi. Harusnya itu menjadi lebih seru karena jadi masih ada lagi. Sekarang mungkin dikerucutkan. Saya hanya apa maksud ibu kalau sudah ditangkap sudah pasti Jessica maksudnya ya? Belum tentu juga. Saya hanya mengatakan ini dari ilmu saya, ada namanya NLP, Neuro Linguistic Program. Jadi saat dia diwawancara, saya hanya melihat orang secara umum saat dia tanya harus ada eye to eye contact. Saat diwawancara ada beberapa kali saya lihat dia tidak mau menatap. Jadi eye movement-nya sangat cepat. Eye movement cepat itu merupakan suatu refleksi dari adanya tadi nervousness, anxiety, ansietas yang cukup besar. Lalu mata dalam NLP itu secara umum ya, saat dia melihat ke kanan, atas, jadi ke sudut atas, itu menunjukkan bahwa seseorang itu sedang melakukan suatu
membangun suatu fakta. Bisa jadi dia tidak mengatakan yang sebetulnya. Kalau mata secara NLP ke atas kiri sudut ini adalah meretrieve data. Jadi misalnya seorang lupa, ya Mas, dia lupa, dia akan melakukan retrieve data. Misalnya ada tanggal, peristiwa dan sebagainya. Saya hanya lihat dari facial ekspresi. Walaupun saat berbicara terakhir-terakhir sudah mulai tenang, itu mungkin karena adanya suatu pelatihan ya, sudah dilatih nih, sudah 3 minggu, mungkin sudah banyak wawancara, pertanyaannya mungkin itu saja, jadi sudah seperti komputer lagi, sudah mulai datar. Namun terakhir saya lihat adanya fatigueness, plateau, ya, jadi dia sudah mulai droopy, makanya sudah tidak lagi setegas saat pertama-tama kasus ini muncul. Jadi dengan ada muncul nervous itu berarti menunjukkan dia berbohong dan juga menunjukkan bahwa ada yang bersalah. Ada 2 kemungkinan. Satu memang belum terbiasa, jadi di saat-saat awal biasa orang kan dituduh menjadi penjahat, pasti tidak ada satu orang pun ya. Itu secara alami, secara natural. Jadi itu adalah suatu namanya submissive behavior. Jadi itu perilaku ya di bawah sadar ya Mas ya. Itu menunjukkan adanya tadi. Kalau seseorang dinyatakan bersalah tapi dia tidak bersalah, satu bisa jadi itu menjadi suatu refleksi dari ungkapan facial ekspresinya. Atau memang ada perilaku di bawah sadar yang memang muncul kalau seseorang katanya kamu bersalah, saya melakukan kesalahan. Itu Sigmund Freud mengatakan tidak ada manusia yang bisa berbohong. Pasti ada anggota tubuhnya yang apakah berkedip, apakah bergoyang, apakah tangannya itu melakukan hal-hal yang secara di luar alam bawah sadar melakukan hal-hal tersebut. Jadi menurut Bu Dewi dalam hal ini di awal-awal ada indikasi bahwa Jessica ini berbohong, dan ketika setelah berapa lama kelihatan sudah mulai terbiasa, dia sudah bisa mengatur itu yang saya ekspresinya yang facial ekspresinya. Ada beberapa saksi lain saat ditanya dia malah mengedepankan rambutnya, soal ada suatu ketakutan yang luar biasa. Tetapi yang tersangka ini yang tadi pagi diangkat ini malah justru menikmati lain-lainnya. Ini menurut saya ada suatu perilaku yang patut menjadi suatu kecurigaan. Jadi saya kalau ngomong takut lihat nanti wajahnya Bu Dewi. Aku lagi mikir secara umum. Jadi ada yang namanya neuro linguistic program. Jadi saat orang berbicara, tatapan matanya, facial ekspresi. Jadi apa yang ada di dalam otak kita itu dapat. Jadi istilahnya analogi sebuah rumah, mata adalah pintu pertama. Jadi kalau kita mau lihat seseorang itu mengatakan ada kebenaran atau tidak, cukup dilihat dari ekspresi muka. Dalam 5 menit bisa kita deteksi kedalaman seorang. Dan dari segi ilmu ibu ini, berapa persen tingkat akurasi itu dipakai untuk menganalisa perilaku seorang? Tingkat akurasi? Tingkat akurasinya adalah 62,sekian%. 62% sudah cukup belum untuk menganalisa orang? Biasanya kalau itu lebih dari 50% itu bisa sudah mendekati. Oke, jadi berarti dalam hal ini Bu Dewi sangat yakin dari segi keilmuan ibu bahwa Jessica ini ada berbohongnya dalam memberikan keterangannya. Itu. Nah, saya ingin bertanya juga ketika ini Jessica juga saling beradu argumen dengan polisi lewat media massa. Ketika beradu argumen seperti itu, dan ini kan cukup, katanya juga saling jawab menjawab, itu melihatnya seperti apa? Jadi kalau saya Pak ya, sebelum saya mengacu pada pertanyaan Bapak, satu hal, saat misalnya ada seseorang yang kita kenal meninggal, meskipun dia tidak memiliki kedekatan emosional, itu akan memberikan dampak psikologis yang sangat devastatif ya. Jadi apalagi orang yang baru saja, yang kita kenal, yang biasa kita menjadi yang kedekatan secara emosional karena dia adalah sahabat kita suka ngopi-ngopi, meninggal, harusnya ada sense of remorse, ada perasaan sedih, ada empati ya. Seperti yang saya lihat di beberapa saksi, itu mereka sangat-sangat tegang mimiknya. Sang ayah kelihatannya seperti sudah
ada suatu kehilangan yang luar biasa. Itu yang saya tidak lihat di pasal tersebut. Dan kalau ada argumentasi, yaitu kembali lagi itu masuk ke ranah hukum. Tetapi bisa saja seseorang itu saya coach misalnya, kamu nanti ini jawab ini, kamu ini jawab ini. Argumentasi itu ada suatu struktur paradigma yang bisa dimasukkan dan di-drill untuk sebagai suatu argumentasi. Oke, jadi dalam hal ini itu pandangan, itu keilmuan ibu terhadap Jessica. Oke, profesional Indonesia kita akan bahas lagi makin seru setelah jeda berikut ini. Setelah kembali ke MSC Tower untuk mendengarkan lintas informasi.